Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat fisika, kita jumpa lagi dalam kajian teori fisika untuk SMA ataupun madrasah aliyah. Tentunya bersama kami di channel Fisika Sekolah Asik. Pada kajian kali ini, kita akan membahas materi tentang momentum dan impuls. Ini materi fisika di kelas 10 di semester yang kedua. Dan pada bagian pertama, kita akan membahas definisi dan rumus-rumus dari momentum dan impuls itu sendiri. Baiklah sobat-sobat semuanya, kita mulai saja kajian kali ini. Pertama, kita akan membahas tentang momentum ya. Apa sih momentum itu? Momentum itu dinyatakan sebagai ukuran kesukaran kita untuk memberhentikan gerak suatu benda. Ini artinya bahwa momentum itu adalah salah satu besaran fisika yang dimiliki oleh benda pada keadaan sedang bergerak. Kenapa demikian? Karena ketika benda itu bergerak, kemudian kita ingin memberhentikan gerak benda tersebut, maka tingkat kesukaran untuk memberhentikan benda itu adalah sebesar momentum yang dimiliki oleh benda itu. Jadi ketika benda itu diam, maka kita tidak ada usaha atau tidak ada ukuran untuk memberhentikannya, karena memang benda itu sudah dalam keadaan diam. Artinya, benda itu tidak memiliki momentum sama sekali. Nah, benda yang bergerak itu punya satu besaran ciri khasnya, yaitu kecepatan. Jadi, momentum di satu sisi dapat didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan. Massa sebagai ciri dari benda atau partikel, kecepatan sebagai ciri bahwa benda itu dalam keadaan bergerak. Maka, besarnya momentum secara matematis kita rumuskan P sama dengan M dikalikan dengan V. P adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon. Kemudian M adalah massa benda, dan V adalah kelajuan atau kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Nah, karena kecepatan ini merupakan besaran vektor di dalam fisika, maka momentum itu merupakan juga merupakan besaran vektor ya, besaran vektor. Jadi ketika kita ingin menghitung atau mengoperasionalkan secara matematis momentum ini, maka kita harus memperhatikan besaran atau nilainya serta arah geraknya ya, arah gerak bendanya. Misalkan ya, misalkan di sini ada dua buah benda. Yang satu misalkan massanya M1 bergerak dengan kecepatan V1. Kemudian benda 2, massanya adalah M2, kemudian bergerak dengan kecepatan V2. Maka di sini momentum benda 1 itu dirumuskan M1 kalikan V1. Benda 2 juga punya momentum yang dirumuskan P2 sama dengan M2 kali V2. Apabila kita ingin mengetahui atau menghitung jumlah dari kedua momentum ini, di mana momentum benda pertama ya, arah geraknya seperti terlihat pada gambar ini, di mana dua arah gerak ini satu sama lain membentuk sudut theta. Berarti resultan dari kedua momentum ini itu harus dijumlahkan secara vektor, yaitu dirumuskan momentum resultan itu sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 P2 kalikan cos theta. Ini merupakan rumus penjumlahan dari dua vektor ya, dua besaran vektor yang membentuk sudut theta satu sama lain. Nah, sobat-sobat, itulah penjelasan singkat mengenai momentum ya. Momentum yang dimiliki oleh suatu benda. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ke materi yaitu impuls. Apa sih impuls itu? Impuls adalah peristiwa di mana gaya bekerja pada suatu benda dalam waktu yang sangat singkat atau sesaat. Jadi ketika benda mendapatkan gaya pada waktu yang sangat singkat, maka benda itu akan memiliki impuls atau mengalami impuls. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pemain sepak bola ingin menendang bola ya, pada saat tendangan penalti misalkan. Maka ketika pemain itu menendang bola, itu artinya dia memberikan dorongan terhadap bola dari kakinya. Kemudian kaki itu menyentuh bola pada saat memberikan dorongan itu. Dan bola asalnya diam jadi bergerak. Nah, pada saat itu sudah diberikan gaya dorong dari kakinya,
ya, dengan waktu yang sangat singkat. Itu dibuktikan waktu sentuh kaki ke bola itu waktunya yang sangat singkat. Sehingga bola dari berhenti menjadi bergerak. Nah, pada saat itulah bola itu mengalami impuls atau memiliki impuls, ya. Nah, beda halnya dengan misalkan tukang bakso. Tukang bakso di jalanan yang sedang berjalan sambil mendorong rodanya. Maka tukang bakso itu akan mendorong rodanya, itu lama waktunya. Selama dia berjalan, dia akan memberikan dorongan terhadap rodanya. Nah, pada saat itu roda belum tentu memiliki impuls, ya. Nah, maka di sini besarnya impuls secara matematis itu didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya impulsif rata-rata, ya, dengan selang waktu yang selang waktu terjadinya gaya dorong terhadap benda tadi, ya. Berarti di sini secara matematis ditulis I itu sama dengan F dikalikan delta T. I adalah impuls, F adalah gaya, dan delta T adalah waktu. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika benda itu mendapatkan gaya, ya, baik tarikan ataupun dorongan? Menurut hukum kedua Newton, itu dirumuskan bahwa gaya itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Ini menunjukkan bahwa ketika benda itu mendapatkan gaya, maka benda itu akan memiliki percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan yang terjadi setiap detik. Nah, berarti ketika benda itu mendapatkan gaya, maka benda itu akan mengalami perubahan kecepatan. Sedangkan kalau kita lihat tadi di materi momentum, di mana momentum itu adalah massa kali kecepatan, itu dapat disimpulkan ketika benda mengalami perubahan kecepatan, maka benda tersebut itu juga akan mengalami perubahan momentum. Jadi kalau kita runut dari penjelasan tadi, ketika benda mendapatkan gaya, maka benda itu akan mengalami perubahan kecepatan. Maka secara tidak langsung benda itu pun akan mengalami perubahan momentum. Sedangkan gaya yang bekerja pada setiap waktu itu akan menghasilkan impuls, ya. Maka di sini besaran impuls juga dapat didefinisikan sebagai besarnya perubahan momentum yang dialami oleh suatu benda. Kenapa mengalami perubahan momentum? Karena tadi mengalami perubahan kecepatan, ya, akibat adanya gaya yang dia terima oleh benda tersebut. Maka di sini kalau kita rumuskan lagi secara matematis, impuls itu adalah momentum kedua dikurangi momentum pertama atau selisih dari momentum, ya. Apa yang menyebabkan perubahan momentum? Kecepatannya yang berubah. Jadi rumus ini bisa dituliskan I sama dengan M dikalikan V2 dikurangi V1. Jadi masanya tidak berubah, tapi kecepatannya yang berubah. Atau kita tulis I sama dengan M kali delta V, di mana di sini menunjukkan perubahan kecepatan, ya. Nah, kemudian gaya yang bekerja pada benda tadi dalam selang waktu delta T misalkan, ya, itu besarnya tidak sama. Mungkin berbeda-beda. Sehingga kalau digambarkan besarnya gaya yang terjadi pada benda dalam selang waktu delta T tersebut, dalam sebuah grafik F terhadap T misalkan, itu nanti akan berbentuk kurva, ya, akan berbentuk kurva. Lalu pertanyaannya, gaya mana? Kalau berbentuk kurva, gaya mana yang menghasilkan impuls? Ya, karena ini di sini beda-beda nilai gayanya. Maka gaya yang menghasilkan impuls itu adalah gaya rata-rata, diambil rata-ratanya dari semua gaya yang bekerja pada benda itu. Jadi kalau kita tarik misalkan secara grafik, ditarik garis di sini, maka disinilah misalkan garis ini menunjukkan F rata-rata, ya, dari besarnya grafik yang ditunjukkan oleh kurva ini. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, maka di sini akan membentuk beberapa bidang. Ini ada bidang A, B. Ini ternyata A dan B itu luasnya sama dengan di bawah kurva yang atas di sini, ya, sama dengan ini. Nah, kalau kita lihat, berarti luas daerah di bawah kurva ini sama dengan luas daerah persegi ini, ya, daerah persegi ini. Nah, luas persegi ini kan adalah panjang kali lebar besarnya, yaitu di sini panjangnya adalah delta T misalkan, lebarnya adalah F rata-rata. Berarti luas persegi ini sama dengan F kali delta T.
F kali delta T tadi adalah rumus dari impuls. Jadi, kesimpulannya, pada grafik F terhadap T, atau gaya terhadap waktu, besarnya impuls itu sama dengan besarnya luas daerah di bawah grafik. Ya, sekali lagi, besarnya impuls ya pada grafik, kalau kita ingin menghitung dari grafik F terhadap T, maka besarnya itu adalah sama dengan besar luas daerah di bawah grafik. Ya. Nah, sobat-sobat, itulah penjelasan singkat yang kedua tentang impuls ya. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke pembahasan beberapa contoh soal dari momentum dan impuls tersebut. Baik, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama. Sebuah benda bermasa 3 kg, bergerak lurus mendatar pada bidang licin dengan percepatan 0,6 meter per sekon kuadrat. Ya. Jika percepatan awal benda 1 meter per sekon, hitunglah A. Momentum benda pada detik ke-5 dan pada detik ke-8. B. Impuls yang dialami benda dari detik ke-5 sampai detik ke-8. Kita jawab soal ini. Berarti kalau kita lihat di sini, ini ada perpaduan dua materi ya, adalah impuls momentum dan GLBB ya, Anda GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena di sini ada percepatan dan ada kecepatan awal. Baik, kita seperti biasa, kita tuliskan dulu besaran-besaran yang diketahuinya. Diketahui di sini massa benda adalah 3 kg, kemudian percepatannya 0,6 meter per sekon kuadrat, kemudian kecepatan awalnya 1 meter per sekon. Ditanyakan, berapakah besarnya momentum pada saat waktunya 5 detik dan waktunya 8 detik. Kemudian berapakah besarnya impuls dari 5 detik sampai ke 8 detik. Baik, kita jawab. Pertama, untuk menjawab soal ini, kita tuliskan dulu rumus momentum. Momentum itu tadi dirumuskan adalah sama dengan massa kali kecepatan. Berarti kita harus mencari massa dan kecepatannya. Massanya sudah ada, diketahui, yaitu 3 kg. Kita tinggal mencari berapa kecepatannya pada detik ke-5 dan detik ke-8. Ya. Kalau kita lihat, ini adalah materinya ada hubungannya tadi dengan GLBB. Berarti di sini kita tuliskan rumus kecepatan menurut rumus GLBB. Di mana rumusnya adalah Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Berarti kecepatan pada waktu 5 ya. Di sini kecepatan awalnya 1 ditambah 0,6 waktunya 5. Berarti 5 kali 0,6 itu adalah 3 ditambah 1 berarti 4. Berarti Pi pada saat 5 detik itu adalah 4 meter per sekon. Berarti pada saat 8 detik dengan rumus yang sama kita peroleh 1 ditambah 0,6 kali 8. 8 kali 0,6 itu 4,8 ditambah 1 berarti kecepatan pada waktu 8 detik itu adalah 5,8 meter per sekon. Nah, dari sini setelah adanya kecepatan, kita tinggal menghitung berapa momentumnya, yaitu pada saat 5 detik. Berarti M dikalikan kecepatan pada saat 5 detik. 3 kali 4 sama dengan 12 kg meter per sekon. Ini momentum pada saat 5 detik. Kemudian pada saat 8 detik, ini sama rumusnya M kali V pada saat 8, berarti 3 kali 5,8, maka momentum pada saat 8 detik itu adalah 17,4 kg meter per sekon. Ya, itu jawaban nomor A. Sedangkan untuk B, ditanyakan impuls. Impuls itu tadi dirumuskan M dikalikan V8 atau V yang kedua dikurangi V yang pertama. V yang kedua adalah pada saat 8 detik. V yang pertama pada saat 5 detik. Berarti di sini kita masukkan angkanya, massanya 3, kecepatan pada saat 8 itu 5,8. Ya, di sini 5,8. Kecepatan pada saat 5 itu adalah 4. Ya, ini 1,8 kali 3 kurang lebih 5,4. Itu cara pertama. Cara kedua, atau kalian bisa langsung menuliskan bahwa impuls itu adalah momentum kedua dikurangi momentum pertama. Jadi impuls itu momentum kedua dikurangi momentum pertama. Berarti 17,4 dikurangi 12. Itu hasilnya 5,4 Newton sekon. Ya. Itulah pembahasan kita nomor 1 ya, contoh soal nomor 1. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Sebuah benda bermassa 2 kg dilontarkan dengan kecepatan awal 20 meter per detik dengan sudut elevasi 53 derajat.
Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah A. Momentum benda setelah bergerak 1,1 detik. B. Momentum benda saat mencapai tinggi maksimum. C. Impuls yang dialami benda sampai T sama dengan 1,1 detik. Berarti kalau kita lihat untuk soal nomor 2, itu adalah gabungan antara materi momentum dengan gerak parabola. Ya. Kenapa? Karena ada kecepatan awal, ada sudut elevasi di sini. Seperti biasa, tuliskan dulu besaran-besaran yang diketahuinya. Misalkan di sini diketahui masanya 2 kg, kemudian kecepatan awalnya 20 meter per sekon, sudut elevasi alfanya 53 derajat. Kemudian gravitasinya 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan momentum saat waktunya 1,1 detik. Kemudian momentum pada saat mencapai H maksimum. Nah, nanti gerak parabola akan mencapai ketinggian maksimum. Kemudian C, berapa impulsnya? Dari 0 waktunya sampai 1,1 detik. Baik, kita mulai jawab ya. Pertama, kita akan menghitung momentum pada saat 1,1 detik. Rumusnya P sama dengan M kali V. V pada saat 1,1 detik. Berarti di sini kita harus mencari kecepatan pada saat 1,1 detik. Materinya kita gabungkan dengan gerak parabola. Untuk menghitung kecepatan pada gerak parabola, di mana gerak parabola itu adalah gerak 2 dimensi, ada kecepatan X ya searah sumbu X dan ada kecepatan searah sumbu Y. Karena perpaduan dua gerak vertikal dan horizontal. Berarti di sini untuk menghitung kecepatan pada saat 1,1 detik pada gerak parabola, pertama kita harus mencari V pada arah sumbu X dulu. Di mana dirumuskan Vx sama dengan V0 cos alfa. Kenapa? Karena pada gerak parabola, gerak searah sumbu X itu merupakan gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya konstan. Dimanapun dia berada, selama dia bergerak parabola, kecepatan searah X-nya adalah P0 dikalikan cos alfa. Nanti kita masukkan angkanya, P0-nya atau kecepatan awalnya 20 dikalikan cosinus dari 53 derajat. Cosinus 53 derajat itu adalah 0,6 kalikan 20, maka V searah sumbu X-nya adalah 12 meter per sekon. Setelah itu, kita akan menghitung V pada searah sumbu Y. Ya. Di mana searah sumbu Y pada gerak parabola itu merupakan gerak vertikal ke atas. Berarti untuk mencari kecepatan searah sumbu Y, itu harus mencari atau digunakan rumus gerak vertikal ke atas. Di mana rumusnya dirumuskan Vy sama dengan V0 sin alfa dikurangi GT. Kita masukkan angkanya, 20 sinus 53 derajat dikurangi 10 kali 1,1. Berarti di sini sinus 53 itu 0,8 kali 20, 10 kali 1,1 itu adalah 11. Berarti ini 16 dikurangi 11, maka Vy-nya adalah 5. Nah, setelah kita menemukan Vx dan Vy, baru kita akan mencari V pada saat 1,1, di mana rumusnya yaitu V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat diakarkan. Ini 144 tambah 25 itu 169 diakarkan. Berarti V pada saat 1,1 detik itu yang dialami oleh benda yaitu 13 meter per detik. Ya. Berarti dari sini kita dapat menghitung momentumnya. Momentumnya rumusnya adalah M kali V. Berarti 2 kali 13 sama dengan 26 kg meter per sekon. Itulah jawaban nomor A. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan B ya. Momentum pada saat mencapai H maksimum. Perlu sobat-sobat ketahui, pada gerak parabola, ketika benda mencapai H maksimum atau ketinggian maksimum, maka kecepatannya hanya ada kecepatan searah sumbu X. Kecepatan searah sumbu Y-nya sama dengan 0. Ya, itu di puncak, di ketinggian maksimum. Berarti momentum pada saat mencapai puncak atau ketinggian maksimum itu adalah massa dikalikan kecepatan. Kecepatan maksimum. Mana kecepatan maksimumnya? Yaitu Pmax-nya itu sama dengan Vx. Vx tadi berapa? 12 ya. Berarti momentumnya itu adalah massa kali Vx 2 kali 12 ya. 2 massanya 2 kg kali 12, Vx-nya 12 di sini sudah ditemukan tadi. Berarti
Momentum pada saat ketinggian maksimum itu adalah 24 kg meter per sekon. Nah, itu untuk jawaban nomor B. Kemudian kita lanjut ke C, ditanyakan impulsnya. Impuls adalah massa dikalikan perubahan kecepatan. Dari mana berubahnya? Dari P0 sampai P1. Berarti perubahannya itu adalah 20 dikurangi 13. V0-nya kan 20. Pada saat 1,1 ya, di sini 1,1. Itu adalah 13, masanya 2 kg, berarti impulsnya adalah 2 dikalikan 7, sama dengan 14 Newton sekon. Nah, itulah sobat-sobat pembahasan contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang nomor 3 ya. Sebuah benda bermasa 500 gram jatuh bebas dari ketinggian 5 meter dan menumbuk lantai sehingga bola memantul sampai ketinggian 1,8 meter. Hitunglah. A. Momentum benda pada saat tepat akan menumbuk lantai. B. Momentum benda saat tepat setelah menumbuk lantai ya di sini. C. Impuls yang dialami benda karena tumbukan dengan lantai. Ini berarti momentum dengan gerak jatuh bebas ya. Dua perpaduan materi, perpaduan antara dua materi. Kalau tadi yang pertama dengan GLBB, kemudian yang kedua dengan gerak parabola, nah yang ketiga dengan gerak jatuh bebas. Baik, kita tuliskan dulu besaran yang diketahuinya. Diketahui masanya 500 gram, berarti setengah kilo ya, setengah kilogram. Di sini ketinggian awalnya H0-nya 5 meter. Kemudian H1-nya setelah tumbukan dengan lantai itu 1,8 meter. Ditanyakan A. Berapa momentum sebelum tumbukan, tepat sebelum tumbukan. B. Momentum aksen, ini tepat setelah tumbukan. C. Impulsnya setelah mengalami tumbukan. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita gambarkan dulu ya kejadian yang diceritakan di soal nomor 3 ini. Kita lihat gambarnya. Benda misalkan dari A dengan ketinggian H0 ini jatuh bebas ke bawah sampai di titik B, ini di lantai. Maka tepat akan menyentuh atau bertumbukan dengan lantai, ini kecepatannya misalkan V. Dan tepat setelah tumbukan dengan lantai, kecepatannya V aksen. Setelah bertumbukan dengan lantai, bola memantul sampai dengan titik C, di mana ketinggiannya adalah H1. Di titik C kecepatannya jadi 0 karena berhenti di sana ya. Nah, kita jawab soal ini menggambarkan gabungan dari momentum dan gerak jatuh bebas. Momentum tadi dirumuskan P sama dengan M kalikan V. Sedangkan pada gerak jatuh bebas, kecepatan tepat akan menyentuh lantai itu dirumuskan akar 2GH. Berarti di sini kecepatan sebelum tumbukan itu adalah akar 2GH0. Berarti kalau kita masukkan angkanya, akar dari 2 kali 10 G-nya, H0-nya 5, berarti kecepatannya adalah akar 100. Ini kecepatan tepat sebelum menyentuh lantai. Yaitu kita akarkan, hasilnya adalah 10 meter per sekon. Maka di sini momentumnya adalah M kali V, 0,5 kali 10. Inilah momentum tepat ketika akan bertumbukan dengan lantai, yaitu 5 kg meter per sekon, 0,5 kali 10. Kemudian, untuk B, momentum ketika tepat setelah bertumbukan dengan lantai. Berarti anggap ini P aksen sama dengan M dikalikan V aksen. Kita lihat di sini V aksen. Nah, kalau kita uraikan dari hukum kekekalan energi mekanik ya, ini P aksen ini dirumuskan akar 2GH1. Kenapa? Karena dia mengalami perubahan ketinggian sebesar H1. Berarti V aksen sama dengan 2GH1. Maka di sini kita hitung 2 kali 10, H1-nya adalah 1,8. Berarti ini akar 36. Maka kecepatan tepat setelah tumbukan itu adalah 6 meter per sekon. Berarti momentum setelah tumbukannya adalah 0,5 kali 6, itu sama dengan 3 kg meter per sekon. Kemudian bagian C, kita hitung impulsnya. Impuls itu kita tahu sebelumnya bahwa perubahan momentum yang dialami oleh benda. Berarti P aksen dikurangi P. Ya. Setelah tumbukan, ini 3 kg. Sebelum tumbukan, 5 kg meter per sekon.
ya, momentumnya. Tapi lihat di sini, kecepatan benda sebelum tumbukan arahnya ke bawah. Kecepatan benda setelah tumbukan arahnya ke atas. Tadi di awal dikatakan bahwa momentum itu adalah besaran vektor, termasuk impuls. Impuls juga besaran vektor. Kalau besaran vektor harus diperhatikan arahnya. Ya, harus diperhatikan arahnya. Ketika ke bawah, kalau misalkan dianggap negatif, maka ke atas kita anggap positif karena berlawanan arah. Berarti di sini I-nya itu adalah misalkan P aksennya ke atas ya, P aksennya ke atas 3 dikurangi P. P itu arahnya ke bawah karena kecepatannya ke bawah. Berarti dikurangi negatif 5. Maka 3 ditambah 5, ini negatif dengan negatif dikalikan negatif jadi positif. Berarti 3 ditambah 5, yaitu 8 Newton sekon. Jadi nilai impulsnya untuk benda setelah tumbukan itu adalah 8 Newton sekon. Nah, itulah contoh soal yang ketiga. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Sebuah bola kasti bermassa 200 gram dilempar mendatar dengan kecepatan 4 meter per sekon. Saat bola itu bergerak, bola dipukul sehingga bola bergerak berbalik arah dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jika tongkat pemukul bersentuhan dengan bola selama 0,2 detik, hitunglah besar gaya pemukul tongkat pada bola kasti tersebut. Berarti di sini hubungan antara impuls dengan momentum, ya. Kita lihat dulu, tuliskan besaran-besaran yang diketahui melalui sebuah gambar, ya. Kita deskripsikan pada gambar. Di sini massa, misalkan massa benda, ya, 200 gram, ini atau 0,2 kg. Kemudian bergerak, misalkan ke kanan dengan kecepatan pertamanya yaitu 4 meter per sekon. Ketika dia bergerak ke kanan, dipukul oleh tongkat dengan gaya F, sehingga benda berbalik arah dengan kecepatan kedua, yaitu setelah dipukul 6 meter per detik, 6 meter per sekon. Ya. Berarti di sini, impuls itu adalah M V1 dikurangi V2, atau V2 dikurangi V1. Boleh. Ya. Nah, kita perhatikan juga arahnya. Kalau misalkan ke kanan kita ambil positif, berarti yang ke kiri harus negatif. Boleh nggak yang ke kiri positif? Boleh. Kalau ke kiri positif, berarti yang ke kanan ambil negatif. Ya, itulah operasional pada besaran vektor. Jadi harus diperhatikan arahnya. Berarti di sini kalau kita masukkan rumus impuls yang kedua, kenapa terjadi perubahan kecepatan? Karena ada F dipukul pada waktu delta T, di mana delta T-nya adalah 0,2 detik di sini. Berarti dari dua rumus ini kita substitusikan bahwa F kali delta T itu sama dengan M dikalikan V1 dikurangi V2. F-nya kita tanyakan ya. Berarti F sama dengan M dikalikan V1 dikurangi V2 dibagi delta T. Nah, berarti lihat di sini, sekali lagi kita jelaskan. Bola setelah dipukul menjadi berbalik arah, bergerak ke kiri, sehingga kecepatannya V2 bernilai negatif. Ke kiri. Ya, negatif. Kalau itu didefinisikan ke kiri negatif. Maka di sini F sama dengan 0,2 dikalikan 4 dikurangi negatif 6. Ini karena ke kiri. Berarti di sini 0,2 dikalikan, ini jadi 10 ya. Dibagi 0,2, ini habis. Jadi sisanya adalah 10 Newton. Jadi gaya yang diberikan oleh tongkat ketika memukul bola itu adalah 10 Newton. Nah, itulah pembahasan nomor 4 dan kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Sebuah benda bermassa 3 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kemudian, benda tersebut didorong oleh sebuah gaya F sehingga kecepatannya berubah menjadi V. Besarnya gaya yang bekerja pada benda digambarkan pada grafik berikut. Di sini ada grafik F terhadap T ya. Hitunglah kecepatan benda V setelah didorong oleh gaya tersebut. Baik, berarti di sini kita akan menghitung kecepatan pada suatu benda yang mengalami impuls, di mana impuls itu digambarkan ya pada grafik seperti ini. Kita lihat penyelesaiannya. Kita tuliskan besaran-besaran yang diketahuinya, massanya 3 kg,
kecepatan awal 4 meter per sekon. Kemudian ditanyakan, berapakah kecepatan setelah diberikan gaya? Baik, kita jawab contoh soal yang kelima ini. Pertama-tama, kita tuliskan rumus impulsnya, di mana impuls itu dirumuskan M dikalikan perubahan kecepatan, yaitu V dikurangi V0. Nah, kemudian, pada grafik F terhadap T, impuls itu dirumuskan sama dengan luas daerah di bawah grafik. Berarti dari kedua rumus ini kita substitusikan, ya, M dikalikan perubahan kecepatan sama dengan luas daerah di bawah grafik. Lalu mana luas daerah itu? Kita lihat, inilah luas daerah di bawah grafik. Kita batasi, ininya 2, di sini dibatasi sampai ke 9. Berarti ini impulsnya adalah panjang kali lebar, ya, panjang. Kenapa? Karena bidangnya berbentuk persegi panjang. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti 3 dikalikan pi dikurangi 4, karena pi 0-nya 4, ini sama dengan luas daerah di bawah grafik. Luasnya adalah panjang kali lebar, berarti 2 kali 9. Ya. Berarti kita tuliskan V dikurangi 4 itu sama dengan 2 kali 9 itu 18. Berarti kita sederhanakan dengan 3, ini coret, tinggal 1, 18 dibagi 3 itu adalah 6. Berarti V dikurangi 4 itu sama dengan 6. Maka V sama dengan 6 tambah 4. Hasilnya adalah 10 meter per sekon. Inilah kecepatan benda setelah mendapatkan gaya sebesar F, ya, setelah didorong dengan gaya itu. Nah, itulah sobat-sobat pembahasan beberapa contoh soal tentang momentum dan impuls, ya. Mudah-mudahan sobat-sobat tambah mengerti khususnya materi tentang momentum dan impuls tersebut. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas lagi materi-materi lain, terutama nanti kita akan nyambung dari materi momentum dan impuls ini. Kita insya Allah akan membahas materi tentang hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk mengunjungi blog kami juga di Fisika Sekolah Asik blogspot.com, ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Selamat belajar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.